Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita punya kesadaran spiritual seperti ini, maka tentu kita, kalaupun kita mau bermaisha, kerja, nyari penghidupan, seperti ini kita utamakan. Bukan kita tinggalkan demi kita mengejar yang hanya 1 juta, 2 juta di pasar, di sawah, di laut. Kalau kita ke masjid, nilai nominal yang bisa kita dapatkan dari beberapa klausul yang disampaikan oleh Rasul saja itu sudah berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Waringin Anom rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pagi ini masih kita rasakan Allah membimbing etikat dan amaliyah kita sehingga kita bisa mengalokasikan diri hadir di tempat ini. Tidak banyak hamba-hamba Allah yang Allah pilih saat ini. Banyak di antara saudara-saudara kita yang justru sibuk berangkat ke laut, sibuk berangkat ke pasar, sibuk urusan-urusan yang lain. Padahal di dalam pensyariatan, di dalam tuntunan sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bawa, dinul Islam ini, kita umat Islam mengawali hari dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita mulai terjaga, mulai bangun tidur, itu sudah kesadaran kita harus kesadaran beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setidaknya dengan doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mensyukuri baliknya kembali ruh atau nyawa yang sejenak Allah alihkan dari raga kita, yakni tidur. Kemudian di saat tahajud terjaga itu kita dibimbing juga untuk melaksanakan ibadah sunnah, yakni sholat. Kemudian di waktu sahur, waktu-waktu menjelang subuh, wabil asharihum yastaghfirun, dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beristighfar, bertaubat. Kemudian datang waktu subuh. Nah, sebelum sholat subuh sudah masuk waktu fajar. Pensyariatan kita ad-dinul Islam ini menyediakan peluang yang besar
yakni sholat fajar, sholatul fajar. Sholat fajar ini bisa bermakna juga sholat qabliyah subuh. Jadi sholat fajar adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat subuh. Bisa diniatkan dengan sholat qabliyah subuh, bahwa sholat qabliyah subuh adalah sholat sunnah fajar, tetapi sholat sunnah fajar belum tentu sholat qabliyah subuh. Kok bisa? Iya bisa. Suatu hari ketika sahabat terlambat mengikuti sholat berjamaah subuh, datang ke masjid, posisi sudah didirikan sholat subuh, maka dia datang langsung ikut sholat subuh. Begitu sholat subuh berjamaah selesai, dia bangkit, berdiri lagi, sholat 2 rakaat, dibiarin oleh Rasulullah SAW. Setelah selesai ditanya, bahasa bebasnya ya Pak, lo kok sholat setelah subuh kan tidak ada sholat ba'diyah subuh? Gitu. Dijawab oleh sahabat itu, ya Rasulullah, karena tadi saya terlambat, belum sempat sholat fajar, sholat sunnah fajar atau qabliyah subuh, sehingga karena ini masih waktu fajar, masih waktu subuh, masih waktu fajar, maka dia menunaikan sholat sunnah fajar dan diiyakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholat sunnah fajar itu tidak otomatis atau tidak mesti sholat qabliyah subuh, senyampang di dalam waktu fajar. Di dalam waktu fajar ini masih ada, maka sholat sunnah fajar itu masih berlaku. Pahalanya jangan ditanya, pahalanya adalah dunia seisinya, melebihi dunia seisinya. Kalau lim siu lau apa? Lim siu siapa Pak? Lau. Lim siu liong itu bosnya Indomie atau pokoknya kayanya sekarang yang kaya lagi itu siapa itu namanya? Ya banyak ya, Taipan. Itu kepemilikannya hanya berapa? Tidak bisa paling pulau yang paling kecil pun kepemilikan nilainya, uangnya kalau ditumpuk emasnya, kalau dinilai emas, pulau terkecil di Indonesia ini pun tidak akan penuh. Itu orang terkaya sekalipun lah ya, asetnya dinilai dengan emas, dengan batangan-batangan emas. Taruh di pulau terkecil di Indonesia, namanya pulau ya Pak, pulau ya harus ya pulau. Ini masih nggak rampung, masih tidak penuh. Sedangkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebesar dunia seisinya. Jadi kalau kita mengabaikan waktu-waktu fajar ini tidak untuk beribadah mahdhah sesuai dengan yang dituntunkan, yakni sholat sunnah fajar, sholat berjamaah subuh, bela-belain kita ke pasar dagang melijo misalkan, betapa ruginya sekali. Taruhlah melijo itu satu gerobak itu untungnya taruhlah 1 juta lah dalam satu pagi itu misalnya. Lah kita sholat 2 rakaat, sholat sunnah fajar. Ini sholat sunnahnya, belum sholat subuhnya. Belum nanti kalau setelah subuh seperti ini kita bertahan, tidak pulang, bertahan di tempat sholat kita, berzikrullah, mengingat atau membahas atau membicarakan kalimat-kalimat Allah dalam rangka untuk mengingatkan kita kepada kebesaran Allah, kepada Allah dan segala kebesarannya sampai terbit matahari, terbit terus penuh Pak. Jadi kalau ada garis waktu suruk itu adalah ketika ada garis cakrawala. Ini kalau matahari masih proses, masih ngintip-ngintip setengah, 2/3, ya, 3/4, ini masih haram sholat. Jadi masih di kala matahari masih proses terbit itu haram sholat. Sebagaimana kita diharamkan melaksanakan sholat apapun ketika matahari tenggelam, proses tenggelam itu.
Itu dua tanduk setan itu di saat matahari terbit dan saat matahari tenggelam persis. Ini diharamkan untuk sholat, dan disitulah ada peralihan dua dunia, dan disitulah dalam pembahasan yang lain terbukanya alam-alam jin itu terjadi irisan itu. Kalau bahasa matematika apa Pak? Irisan itu ya, kalau ada diagram Venn itu ada irisan. Nah, disitulah irisan pertemuan antara dunia manusia dengan alam jin. Maka kalau surup itu waktu tenggelam dan waktu matahari terbit, itu alam jin terbuka. Makanya anak-anak kecil kalau sudah menjelang matahari tenggelam, dan sebenarnya juga di saat matahari terbit itu jangan dibiarkan main-main di luar, karena bisa macam-macam ya, bisa terjadi sesuatu yang kalau Allah menghendaki bisa terjadi sesuatu yang sangat memungkinkan anak itu ke bawah ke alam jin, itu diambil jin dan lain sebagainya, biasanya seperti itu. Nah, waktu surup yang kita disunnahkan untuk sholat adalah ketika matahari sudah terbit penuh dalam arti kalau itu lingkaran itu sudah betul-betul bundar seser Pak. Nah, nanti kalau 15 menit 20 menit kemudian namanya sudah duha, itu sudah berbeda lagi. Jadi surup itu memang ketika matahari terbit penuh. Maka kalau di jam-jam sholat itu ada terbit, yaitu itu maksudnya terbitnya sudah bundar, sudah penuh. Itu ya. Jadi disunnahkan sholat sholat ketika matahari surup atau terbit. Dan itu pahalanya Masya Allah, sudah di-share sama Pak Agus itu. Dapat pahala haji umroh yang sempurna. Maka terkait dengan harta, terkait dengan kepemilikan materi, dengan sholat subuh berjamaah, kemudian sholat sunnah isyraq, menunggu dan sholat sunnah isyraq, maka kalau dihitung dengan materi berapa ya Pak? Kita berangkat umroh yang paling murah saja berapa? Itu saja belum tentu pahalanya sempurna. Atau berangkat haji. Maka kalau dinilai dengan nominal uang, kita sholat subuh berjamaah, kita menunggu sambil zikrullah, kemudian sholat sampai sholat suruh, itu sudah berapa itu nilainya, nilai nominalnya. Maksud saya adalah kalau kita punya kesadaran spiritual seperti ini, maka tentu kita, kalaupun kita mau bermaisyah, mau kerja nyari penghidupan, tentu hal yang seperti ini kita utamakan. Bukan kita anulir, bukan kita tinggalkan demi kita mengejar yang hanya 1 juta 2 juta di pasar, 1 juta 2 juta di sawah, 1 juta 2 juta di tasik, di laut. Kalau kita ke masjid, nilai nominal yang bisa kita dapatkan ya dari beberapa klausul yang disampaikan oleh Rasul saja itu sudah berapa. Ini kalau mau hitung-hitungan, maka umat Islam, orang-orang yang betul-betul paham dengan ajaran seperti ini Pak, sebenarnya bukan tidak kedunian Pak. Kedunian itu apa Pak kalau bahasa Panarukan ya Pak? Kalau Pak Ayu tahu lah, Pak Ayu ini kedunian itu tahu. Kedunian itu moto duiten itu loh Pak. Segala sesuatu diukur dengan perolehan uang. Nah sebenarnya ajaran al-Islam itu justru lebih dari kedunian itu. Ada seorang Bu Haji mana begitu yang sedemikian dermawan begitu ya, diwawan dan sukses itu usahanya. Sebelum kita masuk hadis ini ada kaitannya, sukses. Ditanya bagaimana kiatnya Bu Haji, kok dermawan banget dan usahanya bisa lancar, kok begitu demikian tidak eman sama hartanya? Oh, sebab bilang sama saya cek emannya sama harta saya. Bahkan harta saya ini pinginnya semua akan saya bawa mati nanti.
Maka saya titipkan ke panti asuhan, saya titipkan ke kota amal masjid, saya titipkan ke madrasah, ke pondok pesantren, dititipkan untuk agar apa? Agar nanti matinya itu harta semuanya itu ke bawah mati. Lah kita umat Islam menyadari janji-janji Allah yang seperti itu, ya tidak saja harta kita yang ada ini sebenarnya, tapi kita ingin membawa sangat banyak sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau yang sudah bernama pahala dari Allah Subhanahu wa taala ini sudah hitungannya ya sudah tidak terjangkau oleh nalar manusia. Adapun yang disebutkan dalam hadis, dalam Al-Qur'an, hitungan-hitungan angka-angka itu sebatas mengantarkan pada akal kita bahwasanya itu jumlahnya aksar atau sangat besar.